Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan membahas topik mengenai peranan manusia di muka bumi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa yang diwajibkan beribadah di bumi bukan hanya sekedar manusia segala, tapi ada bangsa lain yang juga wajib beribadah di Allah, yaitu bangsa jin. Itu tertuang dalam firman Allah yang bunyi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, kita mungkin dalam hal beribadah kita masih kalah dengan bangsa jin. Tapi dalam kejahatan pun bangsa jin lebih jahat daripada kita. Tapi kita mempunyai kelebihan, yaitu sosok fisik yang sempurna. Dibandingkan dengan bangsa jin yang dianimasikan dalam televisi itu kopinya panjang atau gimana. Jadi kita harus mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Terus apa peranan manusia di muka bumi? Itu tertuang dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang isi kandungannya adalah, sungguhnya aku ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Terus malaikat itu menyaksikan. Malaikat berkata, bagaimana mungkin orang yang membuat kekacauan di muka bumi ini, menumpahkan darah, bisa dijadikan malaikat, bisa dijadikan khalifah. Padahal malaikat yang senantiasa bersujud menyembah, tasbih menyembah kepada Allah, itu tidak. Tapi Allah sendiri dalam ketika ayat terakhir mengatakan, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Jadi Allah percaya dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, yang percaya kita sebagai khalifah bisa memperbaiki kehidupan di bumi. Mungkin sekarang khalifah itu sendiri artinya pemimpin. Kita diciptakan di dunia ini sebagai seorang pemimpin. Orang tua pemimpin dari anak-anaknya, suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, kakak bertanggung jawab pada adiknya, presiden dengan rakyatnya, raja dengan rakyatnya. Jadi mereka itu kelak, kalau di akhirat kelak, akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap. Maka kita sebagai seorang pemimpin diwajibkan untuk lebih menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa meninggalkan Allah. Setidaknya sebagai seorang orang tua, pesannya itu harus mendidik anaknya untuk belajar agama. Contohnya saja sholat. Dalam agama kita selalu menghubungkan dengan sholat, karena sholat itu yang pertama akan dihitung, bisa dipertanyakan. Orang tua harus mengingat anaknya untuk istiqomah. Misalnya pagi-pagi subuh kita dapat dimintakan orang tua untuk membangun anaknya, dan pas bangun sholat dulu atau sayang minimal kalau belum terbiasa satu yang penting. Allah lebih menyukai orang yang kerjanya rutin daripada 5 rakaat itu hanya 1 hari. Ada sebuah cerita, seorang anak di alam akhirat itu mau dijebloskan ke dalam neraka, tapi anak itu gak mau. Dia bilang, ayahku harus ikut, orang tuaku harus ikut, karena waktu hidup mereka gak pernah mengajarku tentang agama. Terus maka diperintahkanlah malaikat untuk mencari ayah anak tersebut atau orang tua anak tersebut, dan orang tua tersebut
dimasukkan pula ke dalam neraka. Naudzubillah minzalik. Setelah itu mungkin kita dapat mengambil hikmah dari bahwa orang tua harus menjadikan suri tauladan yang baik dan memerintahkan anak untuk belajar agama yang baik. Misalnya orang tua itu menyuruh anak sholat dari umur kecil, umur bayi, karena biasanya anak kecil itu lebih patuh daripada kalau 10 tahun itu cabut, kalau 7 tahun tegur. Jadi hendak kelak kelamaan itu biasa. Jadi kalau meninggalkan itu merasa nggak enak. Terus juga misalkan kenapa di Aceh, Padang itu banyak gajah Sumatera? Sebenarnya di Samosir itu banyak, karena di sana itu banyak tanaman-tanaman negeri seperti ganja itu ditanam. Terus juga karena di sana itu orangnya rahmat, ya, orangnya kaya nggak mau mengambil yang miskin. Jadi Allah berjuang orang kaya itu nggak memikirkan saudaranya dan memikirkan yang miskin berpoya-poya, sementara yang kaya berpoya-poya sementara yang miskin menderita. Itulah yang mengakibatkan orang meninggalkan pasti juga. Padahal aku kaum ini banyak, kita harus menjadikan orang ini lebih baik sebagai seorang khalifah kita untuk merawat bumi dengan baik. Karena apapun apapun kita jangan sampai